insya Allah nggak selesai karena slide-nya ada 46. Tapi yang paling penting ya, sesuai dengan judulnya. Tapi sebelum masuk ke judul, ibu sekalian ini kabar apa itu? Ini bisa dipanen atau tidak bisa? Rusak, dimakan ya. Ini sudah katakan, jangan sampai hidupnya dan rumahnya pahalanya wah, ternyata tidak ada. Ternyata tidak punya pahala orang yang mengatakan. Maka diingatkan oleh Al-Quran, diingatkan melalui hadis Rasulullah SAW yang dibaca ketika dalam pertemuan itu, agar hidup ini bahagia dunia dan bahagia. Kalau nanti yang ngomong Rabbana atina tidak berhenti, wafil akhirati juga tidak berhenti, wakina belum bahagia dunia akhirat, masuk surga langsung, tidak mampir neraka. Wakina alamannya itu berarti jauhkan kami dari neraka ya Allah. Itu berarti kan masuk surga langsung. Nah, syaratnya ngaji ya, supaya tahu bagaimana cara. Tidak susah, tidak sulit, cuma mau apa tidak, cuma kata Rasulullah semua aku akan masuk surga. Ilaman atas kecuali tidak mau. Siapa yang tidak mau? Man atoni kata siapa yang mentaati aku maka dia masuk. Man asoni siapa yang bermaksiat kepadaku maka mereka itu yang masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti mengajar berikutnya tidak lagi yang menjelang malam di belakang ini, tapi kok pada bikin itu kan sitas di bawah kalau sampai seperti itu bahaya. Nah ini judulnya seperti yang diundangkan amalan-amalan penghapus pahala. Apa kira-kira ya? Kita lihat. Ini pesan pertamanya. Tinggalkan dosa besar al-kabair agar dosa kecil diampuni Allah. Jadi kalau manusia muslim, kita tidak bicara orang kafir sekafir koyak-koyak tidak diberkahi. Siapa yang bikin dosa besar? Ia pemimpin. Kalau rakyat kecil mungkin nggak mungkin. Bisa jadi bikin, tapi tidak merasa dia bikin dosa besar. Bahaya. Bikin dosa besar tapi tidak merasa, sehingga dia tidak minta ampun atas dosanya itu karena tidak merasa bikin dosa, malah ngarangnya itu sunnah. Iya. Kita lihat ayatnya ya. Nah, surat An-Nisa ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Instataribu kabaira ma tanhauna 'anhu maka ya'fu sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang Allah dilarang apa, kamu dilarang untuk mengerjakannya dosa-dosa itu, niscaya kami Allah hapus kesalahanmu, dosa kecilmu maksudnya, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat mulia yaitu surga. Duduk kita di sini ini menghasilkan pahala. Ampunan. Duduk kita di sini itu Allah. Pahalanya besar. Tapi menjadi tidak berarti apa-apa ketika yang duduk itu barusan kurang ajar sama orang tuanya, memukul walidah. Terus nggak minta maaf terus kesini. Duduknya ini memang dapat ilmu, tapi belum tentu ilmunya itu berberkah, mengandung berkah dan bisa mengambil dosa dan bisa meningkatkan pahala. Karena dia datang ke sini sambil bawa dosa. Ya, maka penting sekali mengetahui dosa-dosa itu apa saja. Ya, itu dalil pertama. Nah, kemudian didukung oleh hadis Nabi ini. Dan hadis Nabi ini Nabi Rasulullah SAW karena yang
as-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna illa sanatal kabair. Ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sabda, sholat 5 waktu itu sarana penghapus dosa. Dan nanti kita sholat zuhur, maka dosa mulai pada subuh tadi sampai zuhur dihapus karena sholat zuhurnya. Ya. Nanti asar menghapus dosa antara zuhur ke asar. Ini seakan-akan kata Rasulullah, kalau orang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Apakah masih ada bolotnya? Yang tidak ada, bersih. Seperti itu harusnya orang sholat 5 kali itu. Kemudian Jumat juga itu, sholat Jumat itu menghapus dosa dari Jumat ke Ramadan juga gitu, menghapus dosa dari Ramadan ke tetapi syaratnya saya katakan itu. Idza stanabal kabair, selama yang bersangkutan menjauhi dosa-dosa besar. Namun tadi selalu saya bawa dari masjid ke masjid ketika khutbah Jumat sebelum masuk ke tema. Ini hadis saya bacakan dulu. Karena banyak sekali manusia. Kalau saya sebut manusia, jadi tidak peduli itu imam atau jamaah atau pengurus Muhammadiyah apa bukan, podo wae. Kalau dia tidak lepas dari dosa besarnya, maka dosa kecilnya tidak akan bisa dihapus. Padahal ibadah-ibadah tadi ini yang diceritakan dalam hadis Sahih Muslim ini semuanya menghasilkan ampunan. Tapi kalau yang bersangkutan melakukan dosa besar, tidak bisa menghasilkan ampunan semua jenis ibadah, termasuk haji dan umrohnya. Bolak-balik haji dari pemimpin tapi syirik. Alhamdulillah kalau Imam aja nggak dapat itu. Ya. Urofat yang misalnya tangannya Pak Gus itu besok kok ngambung rokok tuh soalnya. Itu yang bisa mendatangkan urofat. Ya. Salaman betul bisa menggugurkan dosa sebelum dilepas. Tapi kan antara laki sama laki, perempuan sama perempuan nggak ngawur itu. Dan yang nonton tadi bukan dosa besar, dosa ke ya, jadi harus dipahami. Ibu-ibu pernah mendengar pidatonya Muti kalau mau merendahkan jenazah, apa pidatonya? Para bapak ibu bertanya, para saudara-saudara rahimahumullah. Dalam kesempatan ini saya mewakili suatu musibah keluarga yang kena musibah. Ada hal yang kami sampaikan berkenaan dengan hak teladan. Satu, biasanya kalau selama hidup yang bersangkutannya kalau ibu atau bapak gitu, selama hidup itu ada salah kata, ada salah ucap, salah bahasa tubuh, mengganggu hati dan sesuatu mohon disilakan diampuni menarik menaik satu tahun utang piutang duit menaik sedikit diikhlaskan menaik sakit segera berhubungan dengan pihak keluarga agar tidak mendapat perjalanan almarhum ketemu sama Allah karena hadis Nabi nafsul mukmin mu'amadatu bidaini hatta yuqta'an. Jiwa orang beriman jika meninggal itu mau ketemu Allah tergantung sama hutangnya hingga dilunasi. Maka orang hidup tidak boleh gampang boleh utang, terus bangga lekso utang. Indonesia utangnya 8.500 triliun. Terus ini coba-coba kita orang kira dari Indonesia. Nah kalau urusan pribadi ini dosa besar. Masa nggak mau nyolatin? Ketika ada saudaranya sahabatnya meninggal, beliau nggak mau nyolatin. Karena tahu punya utang sebelum ada kejahatan sopo yang tahu begitu di saat ayah kita selatan sudah berarti utang itu suci besar supaya tidak masuk ke sana maka dimasukkan dia dalam kelompok al-gharimi yang bisa berhak dapat bagian dari zakat. Nah kadang kita bilang kemudian ini daftar ini lagi sebelum itu adalah pembinaan syariah. Salah satu anggota dewan saya kan harus dilihat ini beneran boleh pilih tenangan tiga bener-bener
apa? Oh, saya keburu. Nah, ini sekelas info, ini baru pembukaan, belum ngaji ini, masih pembukaan. Ini baru ngaji. Jauhi 7 dosa yang membinasakan, berarti dosa besar. Ya, apa saja? Kalau sudah Bukhari ini, jauhi itu dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, oleh Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan itu? Maka Nabi menyebut pertama asyirku billah, syirik. Apa contohnya syirik kira-kira? Merdukun, woro gak waras, bolak-balik mlebu rumah sakit, akhirnya dukun bicara. Ini sakit dukun Pak, sangat butuh. Muji ini dukun apa tidak gampang. Pengalaman hidup saya, ibu-ibu sekalian. Apa yang patut dipasang ketika maju ke orang yang dianggap pintar? Kalau panjenengan patah tulang kesangkal butuh, itu sebenarnya tanpa kesangkal butuh pun lama-lama sembuh. Tapi kan bendol, tulangnya itu nggak bisa lurus, bendol. Apa bendol itu bahasa bendol ya? Bahasa Indonesia itu kurang kosakata. Bendol. Jadi terbentuk halus di tulang itu namanya bendol. Kalau dioperasi di rumah sakit itu kan diluruskan, terus diberi plat supaya tidak bendol, tetap lurus. Nah, sakal putung ini bisa halal, bisa haram. Kita tidak tahu bapak atau ibu sakal putung ini dukun apa yang pinter paramedik yang tradisional. Dan mereka di emak itu kemudian diberi, kalau biasanya di tradisional diberi apa namanya, ditekok. Kalau nggak itu baku kemudian diikat, sebelum kemudian dibuka. Ya, cuma begitu. Tapi kalau kemudian misalnya pernah pengalaman batin, dulu lutut saya sebelum operasi itu bolak-balik abu disedot tanggal 11 cairan berkali-kali. Yang kasihan akhirnya saya ini diajak berobat pada orang pintar. Mas Agus yang kaji tes itu betul kaji memang berkunjung ke namanya. Ya apa sih saya naikis diternon begitu turun bis ke rumahnya itu karena nggak jauh naik dokar. Itu naik dokar masuk gangnya, turun, belum sudah sampai Pak? Belum. Turunnya ini dengan tuku kembang, warung kembang. Tuku kembang telurnya sudah terbungkus dalam botol degan itu. Terus rokok recok bendung. Recok bendungnya mungkin di tanggal itu. Kembangnya kayak sopo. Masuk nggak kalah di sini. Nah, mau bagi uang kalah baru. Langsung sudah tumbuh tidak percaya, baca ayat kursi bu, baca Fatihah, ayat kursi dan ayat rukyah. Waktu itu isi kiai seluruh pulau itu berpalat dan pulau itu bebas. Kemudian di dalam masuk rumahnya saya baca sholawat. Kata Rasulullah, masolat ayat sholatan sholawat masyarakat. Siapa yang ada sholawat pada satu kali, Allah akan balas 10 kali sholawat. Maka saya berharap bacaan sholat saya dilindungi dari sini. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, kalau yang menyembuhkanku nanti itu ternyata musuhmu, berarti musuhku juga. Saya nggak mau sembuh. Aku nggak ridho sembuh kalau harus ditolong oleh musuh. Yang berarti juga harus jadi musuh saya juga. Begitu masuk ke rumahnya ibu, belum melangkah masuk itu masih belum salam. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Mas, untuk air kayak sikil muncul kayak ini, kayak dengkulmu kayak mana gak sembuh. Aku belum ngomong, belum mulu salam, belum bina arah. Dia sudah tahu kalau sakit saya itu dengkul longsor. Aku curiga, oh, ini jini sih beritahu. Hati-hati dengan saya. Ya,
boleh jadi tidak terasa. Kadang-kadang digendam, dicaplek wong. Dan biasanya perempuan begini itu datang bulan. Datang bulan kan nggak sholat, nggak baca Quran, sebenarnya bisa lupa nggak dikir. Oke, hati-hati nanti kalau pas datang bulan hidupnya masih produktif, ketika mens itu kan dilarang kan sholat. Kalau dikir kan tidak, maka baca tahlil di subuh hari. Jadi bapak-bapaknya subuh masjid, ibu yang datang bulan tadi itu baca tahlil yang seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10 atau yang hanya ada yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10. Kalau mau ini lebih hebat lagi 100. Kalau ini lebih lagi lebih dari 100 betul. Maka hati ngantor kepada Allah terus, tidak mungkin bisa disihir walaupun dia datang bulan. Sering dicapai orang-orang perhiasan diberikan apa diberikan, jadi sampai di rumah loh, nanti pada rumah ya, pakai pikir supaya bebas. Nah kemudian wasihar, sihir. Dari sihir sama sihir dari kata itu waqalun nafsi latihan haramal adalah bihaq, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah Taala. Membunuh jiwa yang tidak dibenarkan itu dalam kasus di masyarakat itu adalah menggugurkan kandungan. Tidak boleh. Ya, itu sudah ciptaan Allah, tidak boleh. Lalu bagaimana Pak? Ini yang agak repot Bu, kalau seperti saya ini diundang untuk nikah misalnya ya. Jadi kalau saya tahu saya tidak mau datang, tidak mau memberikan contoh. LKMD, lamar kali, meteng, bisik. Yang nakalan yang tidak beritahu. Utbari puas itu kan baru amin. Orang-orang